Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulzadal Ikram dengan NIM akhir 0094, angkatan 23. Jadi di sini saya akan membuat video tentang NAT dan juga konfigurasi DNS server di Mikrotik. Nah, pertama kita akan memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu ya. Jadi NAT itu atau biasa dibilang Network Address Translation itu berfungsi untuk menjembatani jaringan lokal yang tidak punya akses internet dengan jaringan pabrik yang punya akses internet. Jadi NAT akan memungkinkan perangkat di jaringan lokal bisa mengakses internet lewat router Mikrotik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan mulai tutorialnya ya. Pertama kita masuk terlebih dahulu di VirtualBox-nya. Maksudnya VirtualBox-nya bisa download di sini di Ubuntu CD Image. Download di sini versi 24.04. Lalu kita masuk ke VirtualBox-nya terlebih dahulu. VirtualBox. Klik kanan, Run as Administrator. Oke, ini udah terekam ya. Run as Administrator, klik kanan, terus kita ini tadi saya coba sudah bikin tapi malah nggak kerekam. Kita hapus dulu, bikin baru ya. Udah ngerekam. Kita clone, next, pull down, clone, klik kanan, lalu kita masuk ke setting ya. Setting di network kita aktifkan ini untuk NAT. Jadi untuk jaringan NAT-nya di adapter 1 dan jaringan host only adapter di adapter 2. Jadi adapter 3 dan 4-nya tidak dipakai di sini. 1 dan 2 untuk NAT dan host only adapter. Kita klik OK, lalu kita aktifkan. Lalu selanjutnya kita buka Winbox ya. Buka Winbox sama GNS 3 agar bisa ditunggu sekalian loadingnya juga di GNS 3-nya. GNS 3 kita tutup dulu. Tunggu ini aktif. Nah, udah aktif. Jika udah aktif, kita masuk ke Mikrotiknya terlebih dahulu. Kanan, Mikrotik. Nah, kita ubah dahulu namanya di sini. IP, identity, ini di sistem, identity, ganti menjadi Mikrotik NAT. Apply, oke. Kita tutup. Terus ini kita ubah namanya ya. Untuk adapter 1 tadi sebagai NAT atau internet. Kita ganti NAT. Apply, oke. Ini kita ganti menjadi host only adapter. Apply, oke. Yap, oke. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu kita masuk ke IP, ke address. Address, nah di sini IP-nya belum muncul ya, IP net-nya. Jadi kita aktifkan dulu di HCP client, add baru, ini NAT, aktifkan semuanya, yes, apply, lalu oke. Nah, jika udah kita tutup, nah dan sini akan muncul address-nya. Lalu kita masuk ke DNS, kita setting dahulu DNS-nya. Kita pakai DNS Google ya. 8.8.8. Lalu di sini 8.8.4. Oke. Aktifkan juga allow remote request agar bisa digunakan sebagai server ya di sini IP-nya. Oke, DNS-nya udah jadi DNS server, tekan OK, apply OK. Lalu kita close terlebih dahulu, kita coba ngetes ping. Coba ping Google. Google.com. Nah, udah terhubung dengan internet ya. Udah terhubung, udah bisa di-ping, kita stop dulu. Stop, kita tutup, lalu kita matikan terlebih dahulu. Dia punya ini, Mikrotik. Matikan. Oke. Selanjutnya, jika udah kita matikan, kita masuk ke GNS 3. Kita masuk ke GNS 3-nya.
Kita, ya ini saya akan open terlebih dahulu, karena udah saya buat tadi, tapi tidak terekam. Open, kita tunggu dulu. Nggak terekam sama OBS-nya di sini. Untuk memastikan, jadi saya sering cek OBS-nya dulu. Ada kerekam ya. Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa ya, kita akan bikin ulang terlebih dahulu. Preference, kita masukkan ini VirtualBox. Netnya ini kita baru ya, kita tambahkan baru. Oh iya, tadi ada yang belum disetting di VirtualBox-nya di sini. Kita ganti namanya. Jadi, Rotic LAN. Oke. Nah, ini kita tekan ulang ya, biar dia ngecek lagi. Lagi mengecek ya. Sambil menunggu kita udah bisa. Oke, Mikrotik LAN yang ini kita finish. Nah, bukan LAN ya, ini kita ganti namanya. Salah namanya. Dan NAT ya. Setting NAT. Oke, ini finish. Yang lain kita hapus dulu. Hapus, ini hapus. Ini kita edit, tambahin adapternya menjadi 3 adapter. Oke, lalu kita apply. Oke. Nah, kita rangkai terlebih dahulu. Dari Mikrotik NAT-nya, kita buka di New Project. New Blank Project di NAT Mikrotik. Oke. Masukkan yang diperlukan ini topologinya. Oke. 1, 2, VPCS, sama switch. Hapus karena kelebihannya. Kita Mikrotik, switch, Ubuntu sama PC. Hapus. Udah dihapus. Loh, malah dihapus juga Ubuntunya. Oke. Ganti namanya dulu ya. Oke. Lalu kita hubungkan gunakan kabel. Ethernet 1.0 dan 1 ini itu digunakan untuk NAT sama post only adapternya tadi. Jadi nggak bisa digunakan ya. Bukan. Kita kerekam. Lalu kita hubungkan switch internet 1 ke PC. Lalu switch ke Ubuntu, internet 2. Tidak internet. Tidak bisa. Loading. Nah, nggak bisa ya. Harus kehubung ke Ethernet yang 2 di sini. Oke, jika sudah, kita coba aktifkan semuanya. Yes, kita aktifkan. Ya, tunggu. Buka Winbox lagi ya setelah ini. Kita buka Winbox. Sambil menunggu hijau semua ini untuk aktif. Nah, sudah aktif Ubuntu-nya juga. Tutup terlebih dahulu. Lalu kita mulai ke sini. Ke Mikrotik NAT-nya terlebih dahulu. NAT-nya kita setting. Nah, ini udah bertambah ada
Ether yang ketiga ya tadi yang ditambahkan. Jadi kita setting di sini, tak ganti jadi Ether 3 untuk LAN ya. Apply, oke. Lalu jika sudah, kita setting di IP-nya, address yang kita tambahkan address baru itu 192.168.1 itu /24. Apply, address ini kita pakai eder 3 ya, bukan eder 1. Nah, apply eder 3 LAN. Oke, udah ditambahkan. Oke, ini muncul otomatis juga networknya. Klik oke. Terus kita lanjut ke konfigurasi PC-nya, PC 1 ini. Oke, kita masuk ke DNS-nya, klik kanan, konsol, setting IP-nya terlebih dahulu. IP 192.168.1.2 ya, /124. Gateway-nya 1.1. Aduh, 1.1. Oke, enter. Nah, gateway-nya telah di-setting di sini. Lalu kita setting DNS-nya juga. Jadi cara setting DNS-nya gitu, kita tekan klik IP DNS 192.168.1.1. Kita tekan enter. Oke, kita coba show dulu. Nah, udah ada gateway-nya sama MAC-nya di sini udah kelihatan ya, IP-nya ada di setting. Lalu kita coba cek koneksi, kita ping. Ping 192.168.1.1. Kita ping gateway-nya. Nah, udah terhubung ya ke gateway-nya, internetnya udah masuk berarti. Ya sudah, kita coba ping ke Google. Ping google.com. Enter. Nah, ini udah resolved, udah terhubung, tetapi masih nggak ada internetnya. Nah, ini karena belum kita setting NAT-nya tadi. Kita stop dulu. Kita masuk kembali ke Winbox-nya, close ini. Kita pergi ke IP, lalu firewall, masuk ke NAT. Nah, ini. Kita setting NAT-nya. Ya, NAT, tambah baru. Kita ini ganti untuk action-nya, kita ganti masuk aja. Generalnya, search NAT, dan out interface-nya Ethernet 1. Nah, jika sudah Ether 1, kita apply, oke. Lalu kita close. Nah, kita tes ping lagi di sini. Oke, udah bisa ya. Udah terhubung, ada balasan. Jadi, udah terhubung dengan Google nih, dengan internet. Kita sekarang masuk ke VirtualBox ke Ubuntu-nya. Setting tes di Ubuntu. Masuk di Ubuntu, kita ketik dulu password-nya, rekam ya. Oke, masuk di Ubuntu, kita kan terlebih dahulu, besarkan dulu biar kelihatan. Kan di sini kita cek internetnya. Nah, udah belum kehubung ke mana-mana. Kita setting, masuk ke preference, advanced network configuration. Kita ini ada dua di sini yang muncul. Kita setting dulu yang pertama ya di sini. Enggak ya. Ini aja kita langsung setting coba. Karena biasa salah satunya ada yang tidak terhubung itu enggak benar. Ini malah ada di sini. Kita tersetting. Kita coba sini. Manual add 168.1.3. Lalu ini netmax-nya 255. Oh, gateway-nya 1.1. Kita copy, tempel di DNS server, lalu oke. Kita save coba. Save, tunggu connect di sini. Kan muncul connect-nya. Kita connect kan ke wired 1 coba.
Nah, ada koneksinya. Udah terhubung berarti dengan wired satu. Kita masuk ke ini untuk terminal ya. Kita tes ping. Ping. Kita ping terlebih dahulu dari ping gateway-nya. Coba kita ping ya. 2.168.1.1. Kita enter. Nah, ini unreachable. Ada yang salah. Oh, salah ketik. Unreachable. Wired connection 1. Ethernet. Oh iya, ada yang kurang tadi di settingannya. Ini sudah benar 24. Ini kita coba cek lagi. 24 ini sudah terhubung. Dan 268.1.1. Nah, kita ping. Kita sini hubungkannya kita ganti coba. Kayak wired 3. 3 Ethernet aktif. Kita ping lagi. Nggak bisa. Unreachable. Kita matikan dulu ya. Dan terus kita aktifkan lagi. Enable networking. Wired connection ke 1. Mungkin menghubungkan ke 1. Nggak bisa. Kita ping Google saja. Ping google.com. Unreachable. Oke, wired connection 3 coba. Nah, ini sekarang bisa ke wired connection 1 ya. Tadi tidak bisa terhubung. Entah kenapa. Sekarang udah bisa ya. Nah, udah bisa. Hubungkan ke wired connection 1 tadi. Nah, connection 3 di sini. Jadi yang benar tadi di sini, yang benar itu ini. Kadang ada 2 gini yang muncul, padahal yang satu ini nggak kehubung tadi. Aktif cuma yang ini ternyata. Tinggalnya sama juga tadi. IP-nya 3, 1, 1, ini 255 tadi. Akhirnya 0. Ya sudah. Kita coba tes browse internet di sini. Jadi kita akan browse internet. Kita masuk ke Firefox. Ini ganti lagi. Connection ketiga dulu. Masuk ke, ya, kita tunggu dulu untuk buka Mozilla Firefox-nya.
Nah, ini agak mengganggu ya, karena ada yang salah internetnya. Jadi ya kehubung ke wireless connection satu tadi. Padahal nggak bisa juga. Nah, iya. Matikan dulu yang satu nih. Yang network, yang satu ini kita coba matikan dulu. Delete connection. Oke, oke udah hubung ketiga. Bisa ini. Nah, bisa. Emang tadi ada yang salah di sini. Cari di sini kita coba searching ya. Uin malam. Nah, udah bisa searching berarti. Udah berhasil terhubung ke internet menggunakan NAT-nya. Kita coba tes speed test. Speed test, jalankan uji kecepatan. Nah, dapat dilihat sudah terhubung ke internet ya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi NAT DNS server dan menghubungkan ke PC klien di internet. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.